Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Pitasari, mahasiswa guru tertentu tahun 2025, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 240127656562. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi hak dan kewajiban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita berdoa untuk kita Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Coba sekarang kalian lihat kiri kanannya, tanya siapa yang kelas hari ini? Bisa. Ya, bisa siapa? Sakit. Sakit. Semoga teman yang sedang sakit diberi kesembuhan ya, supaya besok dan seterusnya bisa masuk kembali seperti biasa ya sekolah. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran ya. Sebelum melanjutkan ke materi, kita menyanyikan lagu nasional ya. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tentang merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia membela negara kita. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan. Nah, sebagai pelajar Pancasila, apakah kita harus berbuat baik dan patuh terhadap orang tua dan guru? Apa? Harus ya. Kita harus berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, terutama orang tua di rumah. Ya. Terus tadi sebelum berangkat apa yang kalian lakukan? Pakai baju. Terus kalian menerima apa setelah melakukan itu? Uang apa? Uang saku buat jajan di sekolah. Nah, kalau sudah dikasih uang berpamitan tidak? Saling? Nah, itu adalah salah satu buat doa ya, doa dari orang tua untuk kalian supaya belajarnya lancar ya, supaya pinter ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat mengidentifikasi hak sebagai warga sekolah. Yang kedua, dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang tujuannya hanya di sekolah ya. Masih ingat atau pernah dengar tentang hak dan kewajiban? Beri lemos
materi tentang hak dan kewajiban. Kalian perhatikan dan pahami isinya. Nggak kelihatan di dalam isi ya. Itu adalah materi tentang hak dan kewajiban. Sudah tahu sekarang? Sudah. Apa itu hak? Sesuatu yang harus dilakukan setelah kewajiban. Nah, itu hak. Ya, hak adalah sesuatu yang bisa kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Contoh yang ada di video yang di rumah apa contohnya? Mendapat uang jajan, mendapat kasih sayang gitu di rumah. Kalau di sekolah, haknya apa? Mendapat ilmu, terus mendapat nilai, yaitu hak di sekolah. Nah, kewajiban. Nah, di sini pengertian hak yang tadi sama dengan di video di sini adalah hak adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tadi itu di rumah dan di sekolah ya, di sehari-hari setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk belajar dengan tenang. Itu hak kita, hak kalian ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus mendapatkan pendidikan. Makanya kalau disuruh tidak sekolah, jangan mau ya, harus mau sekolah karena kalian itu punya hak untuk berpendidikan ya, berhak untuk sekolah. Sekarang kewajiban, dari kewajiban apa? Lihat, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita menerima hak, kita harus melakukan kewajiban kita. Contohnya apa di rumah kewajiban kita? Patuh ke orang tua. Patuh pada orang tua. Terus kalau pagi apa jahat? Membereskan tempat tidur kita, bagus ya. Nah, itu contoh yang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, siswa wajib mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalian sekarang kalau sekolah itu harus sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita ke hak dan kewajiban di sekolah ya. Hak di sekolah, hak siswa di sekolah, hak untuk mendapatkan pendidikan ya, mendapatkan pendidikan, menggunakan fasilitas sekolah, merasa aman dan terlindungi, hak menyampaikan pendapat. Itu ada 4 hak siswa di sekolah. Mendapatkan pendidikan berarti kalian dididik, dikasih ilmu oleh guru ya, itu hak kalian. Menggunakan fasilitas sekolah, apa fasilitas sekolah? Bangku ya, terus ruangan, buku, itu disediakan oleh sekolah, berarti itu hak kalian ya. Terus kewajiban, nanti kewajiban ya, berarti kalau fasilitas sekolah, merasa aman dan terlindungi, berarti sama guru selalu dilindungi ya. Nah, sekalian kalau ke sekolah takut apa enggak? Nah, berarti ada yang melindungi guru di sekolah, bapak ibu guru. Menyampaikan pendapat. Nah, kalau kalian tidak setuju atau tidak merasa tidak nyaman atau gimana, kalian bisa menyampaikan pendapat kalian ke guru-guru ya, supaya ada penyelesaiannya nanti. Sekarang kewajiban untuk belajar. Nah, kalian nanti kewajibannya di sekolah untuk belajar, mematuhi peraturan sekolah, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan sekolah. Nah, tadi hak sama kewajiban itu nyambung. Pertama, mendapatkan
pendidikan, mendapatkan nilai, berarti kewajibannya kalian belajar, ya. Kewajiban untuk belajar. Tadi belajar harus sungguh-sungguh, ya. Menjaga kebersihan sekolah. Kalau yang bagian piket harus melaksanakan piket, ya. Jangan nyuruh-nyuruh. Kalau udah kebagian jadwal piket, ya, jangan kabur, harus melaksanakan kewajibannya, tanggung jawabnya dilaksanakan, ya. Nah, sampai di sini mengerti? Mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sekarang kita lanjut ke games, ya. Nah, di sini per kelompok perwakilan bola, ya. Nanti ini ngambil satu di sini kertasnya. Nanti kalian pilih mana yang termasuk hak atau kewajiban. Ya, kelompok 1 atau kelompok Cindy. Terus satu lagi. Neng. Stop. Bisa. Udah, ya. Perwakilan kelompok sudah maju. Nah, di sini ada kewajiban. Jawabannya semuanya betul, ya. Kalau kewajiban berarti tentang kewajiban itu sudah dipahami, ya. Sekarang yang hak di sini. Kalau hak kayaknya belum pada ngerti, ya. Kalau hak itu tadi apa? Sesuatu diterima. Kalau ini mah dapat menyampaikan pendapat, itu mah berarti masuk ke kewajiban. Mendapatkan ada di satu mendapatkan perawatan kesehatan. Nah, ini satu yang betul, hak, ya. Mendapatkan perawatan, hak itu mendapat, kuncinya mendapat, ya. Jadi yang diterima. Kalau belum ngerti, ya. Kalau kewajiban itu adalah melakukan, yang dilakukan. Nah, itu kewajiban. Kalau yang setiap hari diterima, minta baju diterima, itu berarti kasih, ya, jajan, makan, itu diterima kita, berarti itu hak kita, ya. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3 2 kali. Tepuk semangat. Ya, ada soal. Kalian isi, baca dulu ini tentang permasalahan Benny dan Sikin. Ya, kalian baca ceritanya, nanti diskusi, ya, bareng-bareng diskusi, pecahkan masalahnya. Di sini diisi dulu, nanti baru masuk ke sini ke permasalahannya. Ditulis ke sini lagi, ya. Hak mana saja yang dilanggar. Kalian barusan sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak apa, kewajiban yang dilanggar apa, ya.
Ya. Sekarang bagian presentasi ya. Ya. Kelompok naik dulu. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana menyelesaikan masalah, menasehati kesalahan, Denny terlalu sombong terhadap teman-temannya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Kamu hebat. Nah, ini tadi ada permasalahannya adalah tentang Siti dan Benny. Ya, permasalahannya apa? Si Benny terlalu sombong karena dia yang merasa paling paling bisa mengerjakan matematikanya. Nah, yang terlibat dalam cerita itu siapa? Siti. Teman-teman. Hak yang dilanggar di situ apa coba? Nah, tidak si Benny itu mentertawakan Siti yang tidak bisa mengerjakan soalnya. Nah, kewajiban yang tidak dilaksanakan, tidak menghargai, tidak membantu. Ya, kewajiban tidak membantu teman yang kesulitan, yang tidak bisa mengerjakan soal atau tugas. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Kita harus menegur Benny, menasihatinya supaya tidak sombong, ya, supaya mau membantu temannya yang atau si Siti yang tidak bisa mengerjakan soal. Nah, yang harus dilakukan Siti kalau tidak bisa apa? Kepada Guru. ya, jangan diam aja. Kalau tidak mengerti harus bertanya. Yang seharusnya dilakukan Benny, dengan contoh memberi bantuan kepada Teman-temannya. yang kesulitan, ya. Nah, udah mengerti? Sudah tahu tentang hak kewajiban situ? Nah, sekarang kita menyanyikan lagu hak dan kewajiban. 1, 2, 3. Hak adalah Sesuatu yang harus kita lakukan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. kewajiban yang harus dilakukan. Hormati guru, taati peraturan. Kita harus mentaati Peraturan. ya, hormati guru, ya.
Ya, semua yang pakai dia yang di rumah, di sekolah. Ini di sini.
Alhamdulillah nilainya bagus. Ya lumayan ya, udah ngerti, udah paham ya, semoga paham. Tapi ada masih yang belum paham ya. Hak itu ya, hak itu adalah sesuatu yang diterima. Mas kita nerima ya, gimana kalau kita nerima sesuatu terus terima berarti itu hak. Kalau yang dilakukan melakukan nyapu, ngepel, cuci, ya itu berarti kewajiban ya, kewajiban. Kalau hak itu dari sesuatu yang harus diterima setelah kewajiban, dan kita harus selalu melakukan kewajiban ya. Kalau kita melanggar kewajiban, melanggar apa coba konsekuensinya ya, kita akan merugi diri sendiri. Apa ruginya tadi? Kalau tidak belajar ruginya apa? Tidak mendapat nilai. Kalau kita tidak nurut sama orang tua, tidak dikasih uang ya. Makanya kita harus selalu melaksanakan kewajiban di rumah, di sekolah ya. Terus harus mematuhi orang tua dan guru di sekolah, karena guru itu adalah orang tua kalian yang kedua ya, orang tua kedua kalian di sekolah ya, yang mendidik kalian, yang memberikan aman di sekolah, yang melindungi kalian di sekolah. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Ya, kamu semangat. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Panggilan hebat. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di rumah dan Di sekolah. ya, bisa melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Dan sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Besok lagi disiapkan.